Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kepada anak-anakku sekalian kelas 12 agama. Kali ini adalah pembelajaran daring kita yang pertama, mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 agama. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Husni. Kita belum pernah saling kenal secara formal di kelas karena ini baru kali pertama Bapak mengajar kalian. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk semester ini kita akan mempelajari matematika wajib. Pada bab pertama judulnya adalah dimensi 3, ya, seperti yang di depan kalian. Dimensi 3 bab pertama, atau yang sering disebut dengan bangun ruang, ya. Nah, dalam bangun ruang atau dimensi 3 ini ada 3 subtema atau 3 subbab yang akan Bapak jelaskan pada pembelajaran daring kali ini, ya, insyaallah. Kemudian yang pertama yaitu seperti yang kalian baca, definisi titik, garis, dan bidang, kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak pada bangun ruang, ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak sudah berikan semacam lembar kegiatan belajar kalian selama di rumah, ya. Bisa kalian baca di situ. Juga ada sebagian PowerPoint, jadi bisa menambah pengetahuan kalian sambil mencocokkan atau mendiskusikan dengan Bapak apa-apa saja yang mungkin dikira belum paham atau belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA atau komentar di channel ini, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu titik, garis, dan bidang. Baik. Yang pertama garis, titik, ya. Titik itu apa, ya? Titik ya titik, ya. Beda dan koma. Tapi titik yang dimaksud di sini bukan yang di dalam bahasa Indonesia artinya dia tempat akhir kalimat, ya, bukan. Jadi titik itu ya seperti ini, ya, titik, ya. Dia tidak punya dimensi atau yang sering disebut dengan dimensi 0, tidak punya ukuran, dan pokoknya tidak punya panjang, tidak punya luas, ya, noktah gitu. Nah, kemudian harus ada nama. Setiap titik punya nama. Bagaimana cara memberi namanya? Dengan menggunakan alfabet. Nah, biasanya alfabet yang kita pakai A sampai Z, ya, umumnya, kemudian menggunakan huruf besar. Jadi seperti ini. Nah, kita baca dengan titik A, ya, titik A, atau misalkan titik B, atau titik Z. Nah, jadi huruf besar, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua garis, ya, garis. Nah, garis itu apa, ya? Garis itu sebenarnya adalah bagian dari titik-titik, ya, atau kumpulan titik-titik. Jadi titik-titik ini kalau kita buat, ya, sebanyak mungkin, sedekat mungkin, ya, yang jaraknya hampir 0. Jadi titik-titik ini kita kumpulkan di sini, terus sampai dia banyak sekali, jaraknya sangat dekat. Nah, sehingga dia menyerupai apa ini? Ya, menyerupai garis, ya, menyerupai garis. Jadi sebenarnya garis itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sangat dekat dan banyak sekali jumlahnya. Kemudian bagaimana cara memberi nama garis? Nah, garis itu juga harus punya nama seperti titik. Nah, itu lewat ujung-ujungnya saja, ya, ujung-ujung. Sebagian garis kita buat titik saja. Misalkan sini ada garis, ya. Oke. Sini ada titik, ada titik. Ini A, ini B, ini C, ini D, ya. Nah, jadi ada 4 titik di garis ini. Nah, garis itu sebenarnya
tidak terbatas, dia bisa diperpanjang, ya, diperpanjang ke kanan atau ke kiri, ya. Nah, terus karena dia tidak terbatas, ya, untuk menamakannya kita perlu 2 buah titik di bagian garis atau kita sebut dengan ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah bagian dari garis, ya, bagian dari garis. Jadi ini ada ruas garis AC, ya, kemudian ruas garis CD, kemudian ruas garis DB, kemudian ruas garis AD, kemudian ruas garis AB, dan sebagainya. Jadi untuk memberi nama garis kita hanya cukup membuat 2 buah titik di ujungnya, ya, yang kita sebut dengan ruas garis. Nah, karena dia bisa terpanjang, ya, sehingga dia punya ukuran. Yang punya ukuran itu adalah ruas garis. Jadi ruas garis itu punya ukuran panjang, ya. Sementara untuk garis yang tidak memiliki titik, yang bisa diperpanjang, nah maka panjangnya tak terhingga. Itu garis. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Nah, kalau bidang itu apa? Kalau bidang itu adalah suatu kumpulan titik yang membentuk suatu daerah, ya, membentuk suatu daerah atau bidang. Nah, jadi minimal ada 3 titik. Nah, ini baru 1 titik A, ini titik B. Nah, ini belum bisa bentuk bidang, ini 1 lagi, minimal ada 3 titik C, ya. Itu kita hubungkan garis A ke B, garis yang menghubungkan A dan B, yaitu garis AB, kemudian ruas garis yang menghubungkan titik C dengan B kita sebut dengan ruas garis CB, kemudian ruas garis yang menghubungkan titik A dengan titik C kita sebut dengan ruas garis AC, sehingga membentuk sebuah bidang. Nah, di dalam bidang ini banyak sekali titik-titiknya, ya. Jadi sebenarnya bidang itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu luas, ya, kan dia punya luas nantinya, ya. Oke. Nah, itu namanya bidang. Ada yang disebut dengan daerah. Apa beda antara bidang dengan daerah, ya? Bidang dengan daerah, ya. Nah, kalau bidang ini bisa diperluas, ya. Jadi bisa diperluas, ya. Kalau daerah itu terbatas, daerah luasnya, luas terbatas, ya, seperti itu. Nah, itulah namanya titik, garis, dan bidang, ya. Oke, cukup. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan tentang definisi titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang, ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, itu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk kedudukan garis, titik, dan bidang sekurang-kurangnya ada 6 cabang kalau nggak salah, ya. Yang pertama titik ke titik, titik garis, titik ke bidang, ya, kemudian garis ke garis, garis ke bidang, kemudian bidang dengan bidang, ya, ada sekitar 5, ya. Yang pertama, nah, kedudukan, ya. Yang kedua kedudukan. Ini mohon maaf nih tulisannya jelek, ya, malam, udah lama nggak nulis. Baik, kalau yang bisa dibaca ya jangan diketik, ya. Kedudukan, ya, kedudukan
titik ke bidang. Maaf ini agak blur, sebentar ya. Nah, kedudukan titik, garis, dan bidang. Bidang ya. Nah, ya dimaksud dengan kedudukan itu bukan jabatan ya, seperti ketua, sekretaris, bendahara, bukan ya, tapi adalah posisi ya, lebih dekat dengan istilah posisi ya. Nah, yang pertama yang dibahas adalah kedudukan titik terhadap titik. Titik ke titik, titik ke garis ya, terhadap garis. Nah, titik terhadap garis, misal di sini ada titik, ingat ya hurufnya huruf apa? Huruf besar ya, titik A. Di sini ada garis. Nah, ya ruas garis kita beri nama ruas garis PQ pakai huruf besar karena P-nya berupa titik dan Q-nya juga berupa titik ya, PQ. Nah, kedudukannya gimana? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama pada ya, pada atau di luar. Ya, pada ini biasanya terletak ya, maksudnya terletak pada ya, terletak di luar maksudnya. Nah, jadi misal contoh gambarnya kayak gini nih, titik A dengan garis PQ. Perhatikan posisinya. Di mana letak titik A? Ya, di luar. Ya. Jadi titik A di luar garis PQ. Itu yang namanya dengan kedudukan. Kedudukan antara titik dengan garis. Yang pertama di luar. Yang kedua, misalkan titik B. B-nya di sini. Posisi atau kedudukan titik B terhadap garis PQ gimana? Oh, pada atau terletak pada. Ya. Jadi A di luar garis PQ. Meskipun garis PQ-nya kita perpanjang. Ya. Tidak akan pernah menyentuh titik A, ya. Jadi meskipun garis PQ ini perpanjang tidak akan pernah bertemu atau menyentuh titik A. Kemudian B terletak pada garis PQ ya, atau ruas garis PQ. Nah, seperti itu ya. Jadi kedudukan itu bisa dilihat dari gambar ya. Kemudian istilahnya ada dua, pada, terletak pada, atau di luar. Baik, itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap bidang. Ya, terhadap bidang. Misal di sini ada titik A. Di sini ada bidang. Ya. Kemudian diperpanjang bidangnya ke bawah atau ke atas. Ya. Ya, kalau kamu bisa kamu peragakan, misalkan ada buku, kemudian ada semacam koin, ya koinnya kamu letakkan ya, misalkan ini koin, ini ada buku di bawahnya atau kertas ya, ada kertas tadi di atas gitu ya.
Nah, kedudukannya ada dua, pada atau di luar, ya. Nah, jadi kedudukan cuma dua. Misalkan bidangnya kita sebut dengan bidang V di sini, ya, atau bidang alfa. Jadi bidang alfa itu seperti ini posisinya terhadap titik A. Nah, kita lihat di mana posisi atau kedudukan titik A terhadap bidang alfa, ya. Nah, karena bidang alfa ini sudah kita perpanjang namun tidak menyentuh sama sekali titik A, maka kedudukan titik A itu di luar, ya. Jadi A di luar bidang alfa, ya. Bidang alfa itu bidang yang kita gambar tadi, ya. Bidangnya nggak harus segi 4, segitiga boleh, ya, dan sebagainya. Minimal dia punya 3 titik gitu, ya. Kemudian misalkan ada satu titik lagi di sini, B. Ternyata B-nya itu setelah dilihat betul-betul menempel pada bidang alfa, betul-betul menempel pada bidang alfa. Nah, kalau B menempel pada bidang alfa, ya, berarti kedudukannya adalah pada. Jadi B terletak pada bidang alfa, gitu, ya. Nah, terletak pada bidang ini menempel, ya, ciri khasnya menempel, ya, tidak ada jarak, ya. Kalau di luar ini ada jarak. Ada jarak, ya. Kalau terletak ini menempel. Asik. Biar jelas, ya. Oke. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu kedudukan garis dengan garis, ya. Kedudukan garis dengan garis. Oke. Nah, sekurang-kurangnya dia punya 3. Empat, ya. Dia punya 4 macam. Dia punya 4. Yang pertama, kedudukannya berhimpit, ya. Berhimpit atau berhimpit, ya. Berhimpit, ya, pakai H. Oh ya, kita coret aja. Berhimpit. Ini maaf ya, tulisannya jelek. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, berpotongan. Yang keempat, bersilangan. Ini hati-hati nih, ya. Kadang-kadang berpotongan ini sering konsepnya keliru, ya. Sering tukar dengan yang bersilangan nih, ya. Bersilangan. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 kedudukan antara garis terhadap garis, ya. Apa yang maksud dengan berhimpit? Ya, berhimpit misalkan ini garis, ya. Ini garis, terus garis, ya. Terus garis A B. Kemudian ada garis lagi di sini P Q, ya. Nah, ternyata PQ ruas garis PQ berhimpit dengan garis AB, ya.
Oke, itu namanya berhimpit. Kemudian apa yang maksud dengan sejajar? Nah, kalau dia sejajar itu misalkan ini AB, ini PQ. Oke. Meskipun kedua garis ini diperpanjang ke kiri atau ke kanan, ya, tidak akan menemukan satu titik pun yang terletak pada dua garis tersebut, ya. Jadi tidak akan pernah menyentuh antara dua garis tersebut, tidak akan pernah ada titik sentuh, ya. Ini namanya sejajar. Jadi kita tulis AB, ini bisa pakai simbol ya, sejajar dengan, ya ini simbol sejajar nih, sejajar dengan PQ, ya, AB sejajar PQ. Oke ya, AB sejajar PQ. Kemudian kalau berpotongan, nah gimana berpotongan? Nah, kalau berpotongan seperti ini nih. Ini ada garis, terus garis AB, ya ada garis PQ. Nah, dia punya titik sentuh. Nah, misalnya titik sentuh kita sebut dengan titik X, ya, X besar, nah, gitu ya. Jadi X ini berada di garis PQ dan berada di garis AB. Nah, sehingga tentulah karena X berada di garis PQ dan X ada di garis AB, tentulah PQ dan AB harus bersentuhan di titik X yang sama. Nah, ini yang dinamakan dengan AB berpotongan. Berpotongan dengan PQ. Kalau ditanya di mana perpotongannya, yaitu di titik X, ya, ya dia berpotongan titik X. Jadi ciri-ciri berpotongan dua garis berpotongan itu dia punya satu titik yang berada di dua garis, hanya satu titik, ya, hanya ada satu titik yang berada di dua garis, ya. Karena kalau sudah lebih dari satu titik, ya namanya berhimpit, gitu ya, nggak mungkin dia berpotongan. Kemudian yang keempat, bersilangan. Nah, kalau dia bersilangan itu gimana? Mirip dengan berpotongan, ya, cuma hati-hati, ya. Misalkan ada garis AB begini, ini garis AB, plus garis AB, ya, AB, kemudian PQ. Nah, terlihat dia tidak sama sekali menyentuh, ya. Tapi kalau kita perpanjang bagaimana? Ya, PQ-nya kita perpanjang ke atas, ya. Jadi P-nya kita ganti dengan R sini, ya. Nah, ternyata garis AB dengan RQ yang sudah diperpanjang tadi, ya, RQ hasil perpanjangan PQ, itu seolah-olah dia berpotongan di sini, padahal dia tidak, ya, padahal dia tidak. Nah, ini contoh, misalkan ada pulpen, ya, anggap aja ini garis QR, ya, yang sudah diperpanjang, kemudian di sini ada garis AB. Nah, kita lihat seolah-olah dia perpotongan seperti ini. Nah, tapi padahal kalau dilihat di samping, nah, tidak berpotongan, ya, tidak menyentuh, ada jarak. Jadi seolah-olah berpotongan, ya. Jadi ciri-cirinya itu dikatakan dia AB bersilangan dengan QR
ya, seolah-olah ya. Jadi seolah-olah berpotongan padahal tidak. Ya, karena ada jarak. Ini maaf tulisannya agak jelek ya, karena ada jarak. Nah, itu yang namanya bersilangan. Jadi untuk garis ya, garis dengan garis itu ada 4: berimpit, sejajar, berpotongan, dengan bersilangan. Kapan dia berimpit? Nah, jika kondisinya seperti ini ya, minimal ada 2 buah titik yang berada di 2 buah garis ya. Contohnya garis titik P dan titik Q itu berada di garis PQ dan ada di garis AB, maka pasti dia berimpit ya. Kemudian kapan dia sejajar? Sejajar dikatakan sejajar jika tidak ada satu titik pun yang berada di garis PQ atau garis AB ya. Jadi kalau ini ada 2 garis yang berada di garis PQ dan AB, kalau ini tidak ada satu titik pun yang berada di garis PQ dan AB, dan kalau diperpanjang dia tidak akan menyentuh sama sekali sejajar. Kemudian dikatakan berpotongan, yaitu ketika ada satu titik yang berada di garis PQ dan AB. Jadi titik itu dinamakan titik potong, sehingga dia potongan. Kemudian dikatakan bersilangan jika memang 2 buah garis ini tidak berpotongan dan tidak sejajar ya, tidak berpotongan dan tidak sejajar, maka dinamakan berpotongan. Oke, nah baik, itulah penjelasan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Oh ya, ada satu lagi yang belum kita bahas, yaitu kedudukan bidang, garis pada bidang ya. Belum selesai, masih banyak nih. Berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang itu ada 3. Yang pertama terletak pada, yang kedua sejajar, yang ketiga memotong atau menembus. Ya. Oke, kapan dia berpotongan ya, kapan dia terletak, kapan dia sejajar, ini harus paham ya. Nah, misalkan ada garis, ada bidang ya, bidang dulu nih. Oke, ini bidang 4 ya. Ya, bisa diperluas ke kanan ke kiri ya, pokoknya bisa. Kemudian kita sebut dengan bidang alfa. Bidang alfa ini kemudian ada sebuah garis, posisinya seperti ini. Nah, misalkan AB. Nah, bidang ini ya terhadap garis atau garis terhadap bidang ini ya namanya terletak. Ya, terletak pada. Syaratnya apa? Bahwa ada titik-titik yang berada pada garis ya,
dan ada pada bidang. Minimal berapa titik? 2 titik ya, minimal 2 titik. Jadi ada 2 titik yang terletak pada bidang, maka garis tersebut terletak pada bidang. Yang pertama. Yang kedua, sejajar. Kapan dia dikatakan sejajar? Misalkan ini titik AB, ini bidangnya. Bidang alfa ya. Dikatakan dia sejajar jika tidak ada satu titik pun pada garis ya yang terletak pada bidang alfa. Jadi nggak ada, semuanya lepas, nggak ada nyentuh sama sekali. Maka namanya, walaupun dia diperpanjang ya, walaupun dia diperpanjang ya, tidak ada satu titik pun pada garis yang ada pada bidang tersebut, maka dinamakan sejajar. Nah, kemudian memotong. Kalau memotong gimana? Misalkan ini ada garis A, B, kemudian bidang ya, bidang alfa. Bagaimana posisi A, garis AB, ruas garis AB terhadap bidang alfa ya? Sekilas dia tidak nyentuh, tapi kalau diperpanjang gimana? Nah, diperpanjang nih. Oh, ternyata dia menyentuh ya, menyentuh atau dia menembus. Menembusnya di satu titik. Dinamakan titik tembus. Jadi ada titik tembus. Ada titik tembus atau titik potong ya. Jadi syarat dia memotong, garis memotong bidang itu adalah ada satu titik yang berada pada garis yang terletak pada bidang. Jadi titik itu bersamaan di titik terletak sama-sama berada di bidangnya juga dan di garisnya juga. Nah, sehingga kalau diperagakan ya seperti ini, namanya titik tembus. Jadi titik tembus itu titik yang berada di pada bidang itu sendiri dan pada garis itu sendiri. Hanya ada satu ya. Kalau dua udah namanya berimpit ya. Itu nama memotong. Baik, berikutnya kedudukan antara dua bidang. Bidang dengan bidang. Bidang terhadap bidang. Yaitu ada dua saja, sejajar dan berpotongan ya, sejajar dan berpotongan. Ada dua ya, sejajar dengan berpotongan. Ciri-ciri sejajar gimana? Nah, misalkan seperti ini. Oke. Ya. Jadi ada bidang alfa dengan bidang beta. Gitu ya. Jadi meskipun dua bidang ini kita perpanjang ke bawah atau ke atas, ini maaf gambarnya jelek ya. Ya, tidak akan ketemu, tidak ada titik yang ketemu. Jadi punya jarak. Jadi dia punya jarak di sini ya. Di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu. Jadi dia punya jarak, ada jarak ya. Maka dinamakan sejajar. Jadi alfa sejajar beta. Kemudian dinamakan berpotongan gimana?
berpotongan. Nah, berpotongan itu jelas ya. Bagaimana cara menggambar dua bidang yang saling berpotongan itu begini. Oke. Ini ada bidang alfa, ini bidang beta. Ya, sekilas dia tidak menyentuh sama sekali. Kayak gini ya gambarnya. Nah, ternyata kalau diperpanjang ternyata dia punya pertemuan titik potong ya. Jadi kalau kita perpanjang dia punya perpotongan di sini. Nah, misalkan perpotongan di sini disebut dengan AB. Ya. A dengan B. Nah, ternyata syarat perpotongan itu adalah dua bidang dikatakan berpotongan kalau misalkan dua bidang tersebut memiliki garis yang terletak pada kedua bidang tersebut. Jadi garis ini berada pada bidang beta dan garis ini juga berada pada bidang alfa. Maka garis itu merupakan pertemuan antara dua bidang tersebut. Maka dinamakan berpotongan. Oke, jadi alfa berpotongan dengan beta pada garis AB gitu ya. Nah ya, jadi itulah pembahasan tentang kedudukan. Kita ulang ya. Jadi kedudukan itu ada 5 macam, yaitu ada 5 objek ya, yaitu titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, kemudian garis terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang, kemudian bidang terhadap bidang. Masing-masing punya kedudukan yang beda-beda jumlahnya. Ada yang 2, ada yang 4 ya, ada yang 3 dan seterusnya. Baik, itulah pembahasan tentang posisi titik terhadap kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Nah, kalau ada yang masih belum lengkap atau yang perlu diperbaiki, silakan dikonfirmasikan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.